Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Bintang di Langit, teman-teman. Kali ini kita akan melanjutkan di modul 8, yaitu mengenai final dan abstrak ya. Sebentar, nah ini final dan abstrak. Teman-teman, jika tidak tahu apa itu final, bisa dicari di sini. Sebentar. Nah, di sini ada tujuan dari final ya, untuk mencegah inheritance karena class final tidak bisa di-extend. Jadi ketika kita masukkan suatu class final itu tidak bisa di-extend ya di sini. Jika kita tidak menggunakan final, maka baru bisa di-extend. Kemudian untuk membuat suatu class immutable, class tidak akan bisa dibuat immutable jika sebelumnya class itu tidak final. Yang terakhir ini biasanya yang paling sering ini itu dibuat untuk tingkat keamanan yang tinggi ya dalam setiap aplikasi. Jadi dalam class final itu sebaiknya sebelum mencantumkan atau memberi sebuah class final itu dipikirkan dengan matang-matang, karena ini suatu class dibuat final maka tidak ada programmer lain yang bisa memperbaikinya. Ini sebenarnya ini sedikit keliru ya. Sebenarnya masih bisa diperbaiki, tapi itu akan sulit dikarenakan tidak bisa di-extend class tersebut. Seperti itu. Kemudian untuk yang abstrak itu tidak bisa diinstansiasi ya. Jadi Anda membuat metode, kemudian itu tidak bisa diisi fungsi-fungsinya. Jadi cuma ini aja ya. Access modifier ini seperti private, terus abstract class, lalu nama classnya. Nah ini untuk definisinya ini kosong. Jadi cuma seperti ini ya. Nah ini yang bawah ini abstract void move. Oke, seperti ini. Langsung aja ke codingan. Berhubung ini modulnya sama ya, soalnya sama, maka kita kopas saja ya. Ini kan sama kayak modul 7 kemarin. Buatlah aplikasi penjumlahan, pengurangan, perkalian. Oke. Oh maaf. Ini sama persis, cuman bedanya di sini. Ada abstract class-nya. Abstract class semua abstrak ya ini. Jadi ini sudah kita copy di sini untuk modul 7 kemarin. Untuk modul 7 kemarin ada sedikit perbaikan ya, teman-teman. Ini sudah saya perbaiki di sini. Jadi yang perlu diperbaiki ini kan saya copy ya, modul 7, modul 8 ini sama persis isinya, cuma berbeda nama package-nya. Kita masuk ke operasi bilangan. Nah, di sini sebentar. Nah, di sini kan kemarin kita membuatnya di video sebelumnya itu menggunakan public ya. Ini namanya protect public double get A. Seharusnya kan protected seperti ini ya. Nah, ini kemarin sudah saya perbaiki di modul 7. Silahkan teman-teman perbaiki sendiri ya. Ini sama saja hasilnya. Coba kita cetak ya untuk modul 7 kemarin. Kita cetak, hasilnya sama persis, sama saja. Bedanya hanya ini class-nya itu protected seperti itu saja. Diganti ya. Kalau kemarin kan public, jadi ada kesalahan. Semuanya diganti ya teman-teman. Untuk operasi pembagian, pengurangan dan lain-lain itu diganti semua menjadi protected. Oke. Kemudian kita akan membuat di sini kita close dulu. Nah, untuk operasi bilangan ini kita disuruh untuk menjadikan abstrak. Ini bagaimana? Ini kita bagi dua saja. Oke. Mungkin akan saya perbesar. Bentar. Akan saya perbesar dulu ke 18. Oke. Nah, biar kelihatan ya. 18. Oke, lalu kita gini kan. Oke, di sini public class operasi bilangan ini kita ganti public abstract. Oke. Jika sudah, ini biarkan saja sama ya, kita samakan. Lalu di sini kita ganti protected jadi abstract. Nah, kalau seperti ini saja pasti error kan? Dikarenakan abstract method itu tidak bisa,
abstract method tidak bisa dikasih body atau isinya return line, tidak bisa. Jadi cuma gini saja. Oke, seperti ini ya. Ini yang dinamakan abstract method. Ini kita copy, kita paste di sini. Lalu ini kita hapus. Oke, bentar. Oke, seperti ini. Lalu kita kasih lagi. Kita hapus. Semuanya seperti itu ya teman-teman, disamain semua. Ini kita jadikan guys. Oke, ini juga kita hapus. Ini juga kita hapus. Ini hanya berlaku di kelas operasi bilangan ya, tidak berlaku untuk operasi perkalian, pengurangan, itu sudah tidak berlaku. Jadi kita masuknya itu di kelas induknya. Kalau saya nyebutnya kelas induknya. Oke, ini kita kasih abstrak. Void. Oke, seperti ini. Ini sudah ya teman-teman. Sepertinya ini terlalu besar, kita kecilkan jadi 14 ya. Oke, nah seperti ini ya, lumayan. Oke, kemudian nah ini kan operasi bilangan cetak, ini error kan dia. Ini kenapa? Ini soalnya kita sudah mengganti kelas ini menjadi abstrak. Terus bagaimana cara agar tidak error? Nah, di sini kan ada final class operasi bilangan abstrak. Jadi ini kita ganti saja ya. Kita samakan operasi bilangan ABS. Ini kita rename ya yang ini. Kita refactor lalu rename ABS. Oke. Kemudian ini juga kita refactor rename ABS. Kita samakan. Oke, untuk yang pengurangan penjumlahan ini sama persis ya, sama kayak kemarin, tidak ada perubahan sama sekali. Oke. Lalu ini extendnya kita hilangkan dikarenakan tadi udah saya jelaskan bahwa abstrak itu tidak menerima yang dinamakan extends. Kita hapus. Nah, ini tidak error, tapi kita kan mengimplementasikan sebuah final ya di sini menggunakan konsep abstrak dan final berdasarkan modul itu. Kita kasih di sini public final class. Jadi ini sudah tidak bisa di-extend lagi untuk kelas ini. Kelas ini tidak bisa di-extend ya, dikarenakan dia sudah final. Oke, seperti itu. Coba kita save, taran. Oke, hasilnya sama saja. Oke, seperti itu. Dan jika teman-teman ingin sangat mirip di modul, itu teman-teman bisa menambahkan seperti ini. Nah, ini kan kita belum membuat suatu kontainernya ya. Nah, berdasarkan di modul kita harus membuat kontainernya. Kita langsung ke atas saja. Ke sini misal. Oke. Konstruktor, kontainer, konstruktor, ya itulah pokoknya. Ini kita bikin operasi penjumlahan seperti ini. Kemudian ini kita isi apa? Kita isi double A dan double B. Nah, ini diganti semua ya, untuk agar persis seperti yang diperintahkan, mengimplementasikan abstrak ya. Lalu ini kita set A. Teman-teman masih ingat ya, kemarin kita menggunakan set A ya untuk modul 7 kemarin, set A set B ya. Oke, seperti ini. Kemudian apa? Kita kasih apa ya ini? Kita kasih A sama dengan 0, B sama dengan 0. Oke, seperti ini. Kemudian di sini kita miripkan di sini. Jadi untuk set ini kita kasih A sama dengan 0, B sama dengan 0. Oke. Nah,
untuk set C ini kita tidak perlu memberi C sama dengan 0, nanti hasilnya bakal menjadi 0 ya. Jadi hasilnya nanti kemungkinan besar akan 0 seperti itu. Lalu jika sudah, ini kita samakan di metode lain. Ini kita perbesar. Oke, operasi penjumlahan, kita ke operasi perkalian. Operasi perkalian ini sama persis, ini A sama dengan 0. Ini sebenarnya tidak perlu diberi A sama dengan 0, tapi kita menerapkan apa yang ada di modul ya, hasilnya sama saja. Nah, untuk yang set C ini tidak perlu, kita save lalu ke pengurangan. Oke, sama lagi. Jika hasilnya nanti 0, berarti untuk set A set B ini tidak perlu diberi B sama dengan 0 gitu ya. Ini mungkin kan dikarenakan di modul ini dia berbentuk string ya, mungkin nanti inputannya itu bisa dinolkan. Jadi inputan dari user itu ketika kosong itu dia masih tercetak, kemungkinan seperti itu. Jadi ini ketika kita user menginputkan 0 itu masih tercetak. Untuk set C ini tidak perlu, kita save lalu ini kita paste lagi untuk pembagian. Oke, kemudian ini A sama dengan 0, lalu bawahnya juga sama, B sama dengan 0 ya, seperti ini. Nah, ini baru kita ubah di sini. Ini kita ganti A B, semuanya sama ya, A B. Ya, seperti ini kita run, hasilnya sama persis. Oke, kenapa kok harus seperti ini, harus diberi kontainer seperti ini? Dikarenakan di modul sini mana ya? Nah, ini di contohnya ini dia ada kontainer apa konstruktor, itulah pokoknya namanya. Ini ada suatu konstruktor ya, mungkin ini kurang tahu saya. Oke, seperti itu. Nah, berdasarkan hal tersebut kita cari amannya menyamakan persis lah, daripada tidak memberi nganu. Jadi ini sama ya, kan ini dikasih A B sama, di sini juga sama. Nah, ini new laptop Asus, kita diisi sama usernya. Ini diisi Asus, ini Asus, Dell, Toshiba. Ini juga sama di sini ya, A B. Ini juga kalian bisa isi 0, bisa isi langsung di sini juga bisa 10,5. Saran hasilnya sama persis. Oke, mungkin seperti itu. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Jadi untuk video kali ini memperbaiki nama metode apa namanya? Sebentar. Memperbaiki ini ya. Ini akses modifiernya, yaitu yang kemarin itu public kita ganti protected. Sama di modul 7 juga sama ya. Memperbaiki itu, dan di modul 8 kita hanya memperbaiki sedikit atau menambahkan sedikit agar program tersebut memberlakukan abstrak dan final, seperti itu. Oke, jika ada kesalahan mohon dikoreksi. Terima kasih. Jika kalian suka silahkan klik like dan subscribe, jika tidak suka silahkan di dislike. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.